Baik, Bapak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Bapak meluangkan waktu untuk berbagi dengan saya dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Baik, Bapak, untuk kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dalam Bapak mengambil suatu keputusan di sekolah. Ada beberapa pertanyaan, Bapak. Jadi untuk yang pertama, selama ini bagaimana cara-cara Bapak mengidentifikasi suatu masalah atau kasus-kasus itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral, itu Bapak bagaimana cara mengidentifikasinya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi karena masalah di sekolah ini banyak, baik itu yang berkaitan dengan dilema etik, kemudian bujukan moral, dan tentu masalah-masalah lain juga, baik yang dihadapi siswa, guru, peserta usaha, dan lingkungan sekitar. Karena itu berkaitan dengan pertanyaan ini, yang pertama harus kita lakukan itu kita memahami arti atau pengertian mengenai dilema etik itu seperti apa. Dilema etik itu pengertiannya apa, kemudian bujukan moral itu seperti apa. Dengan kita mengetahui pengertian kedua hal tersebut, barulah kita bisa memetakan mana masalah yang masuk kategori dilema etik maupun masuk dalam kategori bujukan moral. Karena dilema etik itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara dua pilihan yang sama-sama. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana upaya mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dua aspek itu, maka yang prinsip pertama itu kita harus memahami dulu pengertian dilema etik dan bujukan moral. Terima kasih. Baik, Bapak. Jadi itu cara Bapak mengidentifikasi. Kalau begitu Bapak, dalam Bapak mengambil keputusan, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan jika kasus tersebut masuk dalam dilema etika atau masuk dalam bujukan moral? Kira-kira cara Bapak mengambil keputusannya seperti apa? Baik, jadi masih berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Kalau kita menghadapi kasus atau situasi yang masuk kategori dilema etik atau dilema etik yang kemudian diselesaikan dengan dasar bujukan moral, karena itu benar lawan benar. Jadi paling tidak ada tiga prinsip yang harus kita pakai untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etik tersebut. Yang pertama itu, apakah keputusan kita itu berpihak kepada murid, kalau dalam konteks berkaitan dengan murid. Kalau berkaitan dengan guru, berkaitan dengan lain, itu lain. Tapi prinsip untuk memutuskan persoalan-persoalan etik itu berpihak kepada murid, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya nilai-nilai yang tidak saja diyakini benar sih, tapi seluruh semua tempat itu mengakui hal itu benar. Kemudian yang ketiga prinsip itu adalah kita bisa bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi apapun. Jadi kalau ditanya dalam mengambil keputusan terkait dengan persoalan dilema etik, maka tiga prinsip ini kita bisa pakai untuk memutuskan satu persoalan yang berkaitan dengan dilema etik tersebut. Baik, Bapak. Jadi Bapak menggunakan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan tersebut. Nah,
kalau begitu Bapak, adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak pakai dalam pengambilan keputusan tersebut? Baik, jadi jelas ada karena situasi setiap masalah itu pasti prosedur penyelesaiannya juga kurang lebih sama. Jadi kalau di sekolah ini misalnya ada masalah, maka yang pertama kita harus buat, kita identifikasi persoalan tersebut. Jadi maksudnya itu kita memilih dulu apakah ini persoalan yang berkaitan dengan etik, sopan santun, atau yang berkaitan dengan hukum. Diharapkan setelah kita mengidentifikasi persoalan tersebut, kita bisa memberikan atau menyelesaikannya itu tepat. Ibaratnya begini, orang sakit, pertama tuh dokter diagnosa dulu jenis penyakitnya apa, baru setelah itu dokter kasih obat. Jadi obat itu tepat dan penyakitnya bisa disembuh. Jadi yang pertama kita identifikasi persoalan, yang kedua itu kita menentukan, berusaha mengetahui pihak-pihak mana yang terlibat dalam persoalan tersebut. Ini penting supaya ketika kita merumuskan persoalan, merumuskan penyelesaian, pihak semua yang terlibat dalam situasi atau soal tersebut bisa mengetahui proses sampai dengan penyelesaian. Lalu yang ketiga itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fakta-fakta yang relevan itu di sini maksudnya itu berhubungan dengan pertanyaan bagaimana terjadinya persoalan tersebut, siapa yang terlibat, kapan, di mana, dan seterusnya. Hal ini penting membantu kita dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Lalu yang berikut itu adalah pengujian fakta-fakta pada fakta-fakta. Jadi setelah kita mengumpulkan fakta-fakta, kita uji lagi apakah betul-betul relevan dengan masalah tersebut atau tidak. Lain soal kalau masalah itu terjadi atau kasus itu terjadi, kita juga ada di situ, itu berarti kita tahu. Ketika kita tidak katakan saja ada masalah lalu kita tidak di situ, maka yang terjadi kita mesti informasi, kita analisa, kita uji lagi fakta-fakta yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kapan, bagaimana terjadinya, di mana, dan kronologisnya seperti apa, sehingga diharapkan dengan kita mengikuti itu, kita saat menyelesaikan itu. Lalu yang lain itu kita mempelajari regulasi aturan. Kalau siswa yang melakukan ada dalam satu situasi yang dianggap menjadi dilema etik atau problem etik, maka kalau itu memang soal etik, maka kita selesaikannya dengan kode etik siswa. Atau di profesi-profesi lain, misalnya wartawan, maka kode etik wartawan itu. Tapi kalau dia itu sudah mengarah kepada persoalan hukum, memang harus diselesaikan dengan terus yang lainnya adalah langkah yang lain adalah kita juga harus berusaha mengetahui apakah ini situasi itu berkaitan dengan individu atau masyarakat. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang dan sebagainya. Lalu yang langkah selanjutnya setelah itu adalah melakukan prinsip resolusi penyelesaian. Artinya begini, penyelesaian yang kita mau buat itu berbasis hasil akhir, berbasis perasaan, berbasis rasa peduli. Karena etik itu, kalau etik maka itu kita bisa pakai. Lalu yang langkah selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan sebuah adalah kompromi. Jadi kompromi ini setelah data identifikasi, data uji regulasi, kemudian kita bisa kontrol. Nah, kadang-kadang situasi yang sulit itu kita bisa selesaikan lewat kompromi. Dalam kompromi itu yang pihak-pihak yang tadi kita sudah identifikasi terkait dengan masalah itu kita dengan semua hadir,
Kalau kita kompromi, kan ada gagasan baru yang muncul, lah kita bisa pakai. Kemudian membuat keputusan. Keputusan dan yang terakhir adalah refleksi. Jadi refleksi di sini itu kita setelah buat keputusan tentu kita ikuti perkembangan keputusan itu seperti apa. Itu juga menolong kita untuk menjaga-jaga untuk potensi masalah-masalah berikut. Kira itu ada kurang lebih 9 langkah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di sekolah. Jadi Bapak punya kurang lebih ada 9 tahapan atau langkah prosedur dalam Bapak menyelesaikan masalah dengan suatu keputusan. Baik Bapak, kalau itu pastinya ada hal-hal yang mempengaruhi keputusan tersebut. Nah, saya ingin Bapak berbagi kira-kira hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu kalau kita hadapi satu masalah di sekolah itu prosedur yang atau langkah-langkah penyelesaian yang tadi saya sebutkan itu efektif dalam menyelesaikan. Jadi, kalau kita tidak lewat prosedur itu nanti hasilnya itu bisa dibilang cacat prosedur, jadi lemah. Tapi kalau kita ikut tahapan itu semua yang terlibat, kita udah selidiki siap-siap sampai dengan informasi yang kita dapat, kita musyawarah, kita mufakat, kita kompromi, maka itu bisa lebih baik dari jadi kalau ditanya hal efektif apa yang mempengaruhi ya efektif dalam konteks penyelesaian sesuai dengan prosedur itu sudah didorong untuk menyelesaikan masalah itu prosedur yang seperti tadi. Ya, Kalau begitu Bapak, ada juga hal-hal yang pastinya dianggap efektif, ada juga hal-hal yang dianggap menjadi penghambat atau menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kira-kira hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak atau menghambat Bapak dalam pengambilan keputusan itu bisa Bapak bagikan. kalau yang menghambat untuk mengambil keputusan itu lebih kepada kebesaran hati. Jadi kadang-kadang kita ini orang ada dua pihak yang bermasalah, ada masalah masing-masing merasa diri paling benar, merasa diri paling benar, jadi tidak ada yang mengalah di situ. Maka karena ini persoalan etik itu lebih pada teori. Kalau hukum berarti benar salah. Nah, kalau ada masalah yang saling ngobrol kita serahkan di proses hukum saja, selesai pergi di sana baru hakim yang putuskan mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau soal etik maka rumusannya itu berjiwa besar dan bisa minum. Dia kadang-kadang ada yang merasa tidak terima itu yang dia penghalangan. Selebihnya mungkin kalau yang penyelesaian yang terjadwal, katakan saja kalau masalah di situ kita langsung selesaikan itu, tapi ada yang merasa tidak puas. Nah, itu berarti itu juga menjadi halangan. Kemudian kalau ada penyelesaian yang terjadwal, berarti ada di komitmen untuk hadir tepat waktu dan seterusnya. Jadi kepada hal seperti itu. Ini menarik karena tadi Bapak ada juga menyinggung kalau dalam Bapak mengambil keputusan itu Bapak bisa langsung mengambil suatu keputusan pada saat itu juga, tapi ada juga Bapak bisa menjadwalkan atau membuat satu penjadwalan dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, apakah dalam menyelesaikan masalah ini Bapak selalu apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk membuat satu
keputusan? Misalnya dalam menyelesaikan masalah Bapak membuat jadwal, ataukah Bapak dalam menyelesaikan masalah pada saat itu juga langsung Bapak harus mengambil suatu keputusan? Ya, jadi kalau sebenarnya itu tergantung masalah dan situasi. Jadi, maksudnya begini, kalau ada masalah yang kita anggap kita ada di situ, lalu terjadi masalah, kita bisa selesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau kita tidak ada di situ, kemudian masalahnya dipandang agak kompleks, agak berat, maka perlu kita lakukan langkah-langkah penyelesaian seperti tadi, kemudian nanti kita jadwalkan. Kenapa jadwalkan itu penting? Karena semua pihak yang dianggap terlibat atau kita duga terlibat situ, kita bisa undang di satu hari, satu tempat yang terjadwal, barulah kita bisa bicarakan. Kita tanya, kemudian masalahnya apa, pemicu motifnya apa, kronologis dan seterusnya. Diharapkan dengan jadwal itu kita bisa selesaikan. Jadi kalau ditanya apakah menyelesaikan masalah terjadwal atau tidak, maka tergantung masalah dan situasi. Contoh situasi yang lain, misalnya kita pas bel pulang, kita sudah naik motor mau pulang, mau ada masalah. Jadi karena kita sudah pulang, mungkin karena kita juga belum makan segala macam, kita pulang, itu kita jadwalkan apakah besok. Jadwal itu bukan harus tertulis atau apa, kita bisa omong, misalnya besok ini datang sini kita ada begini hari ini, kita minta klarifikasi dan seterusnya. Seperti itu. Baik, berarti tergantung situasi, kondisi Dan masalahnya. dan masalah Ya. yang terjadi. Baik Bapak, kalau begitu dalam mengambil suatu keputusan, adakah seseorang atau adakah faktor-faktor yang dapat membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan, dalam Bapak mengambil keputusan? Ya, baik. Jadi kalau untuk mengatasi masalah, ya pasti kita butuh orang lain, butuh pihak lain untuk membantu. Karena kita juga sebagai manusia biasa punya keterbatasan. Kecuali kita ini yang maha kuasa, ya kita bisa selesaikan semua. Tetapi karena kita manusia yang terbatas dalam arti pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Karena menyelesaikan masalah itu juga tidak semua orang bisa. Dan menyelesaikan masalah habis bukan selesai, tapi masalah baru muncul. Karena itu memang di sekolah ini ada beberapa. Pertama itu guru BK, kebetulan senior. Di sini mantan pengawas, kita bisa pakai. Banyak masalah di sekolah ini yang terjadi, apakah masalah yang berkaitan dengan peserta didik dan guru. Saya selalu minta guru BK untuk menyelesaikan, dan selama ini ada jalan. Kemudian saya juga sering berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah. Kebetulan di sini beliau juga pernah jadi kepala sekolah, jadi dua orang ini menjadi pihak yang selalu menolong saya untuk menyelesaikan persoalan di sekolah. Juga tentu bapak ibu guru yang di sini, karena mereka juga kita bisa minta pertimbangan, minta pandangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi guru BK, wakil kepala sekolah, bapak ibu guru, dan ketua komite juga kasih masalah di sekolah, apalagi masalah yang berkaitan dengan masyarakat lingkungan, berarti kita juga bisa dikomunikasikan dengan ketua komite untuk bicara jalan keluar yang lain. Baik Bapak, jadi tadi Bapak sudah sampaikan pengalaman Bapak dalam mengidentifikasi dan juga bagaimana langkah-langkah Bapak dalam mengambil suatu keputusan. Nah, ini di akhir ini saya ingin Bapak berbagi atau mungkin bisa sharing kepada saya, kira-kira dari semuanya yang kita sudah bicarakan ini, mungkin ada sesuatu yang bisa Bapak petik, yang bisa Bapak bagikan kepada saya agar bisa saya ambil dan bisa saya pelajari untuk kedepannya. Mungkin saya bisa pakai itu dalam
mengambil suatu keputusan. Kira-kira sedikit yang bisa Bapak bagikan kepada saya. Jadi kalau untuk itu satu hal yang menarik itu sebenarnya dengan begini, kita ini kalau ada masalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, karena kita di sekolah itu setiap hari kita menghadapi masalah itu sangat kompleks di sekolah, masalah pembelajaran, masalah sarana, masalah kebersihan, masalah kedisiplinan, masalah anak-anak tua, anak peserta didik. Setiap hari itu kita sebenarnya setiap hari datang itu kita ditugaskan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau dalam hal ini yang satu hal yang penting itu cara untuk menyelesaikan masalah dengan mengikuti tahapan-tahapan seperti tadi. Jadi kita lihat ada satu masalah, kita jangan langsung seperti hakim langsung baik ini salah. Jadi tahapan-tahapan tadi saya sampaikan ada kurang lebih 9 itu jadi hal yang sangat penting, karena dimanapun sebenarnya kita itu hadir untuk mengatasi masalah. Di rumah juga sama gitu kan. Beras habis itu juga masalah. Jadi kita ini langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, mulai mengidentifikasi masalahnya apa, apakah masalah politik, sopan santun atau hukum atau apa. Kemudian kita mencari tahu pihak-pihak yang terlibat. Kemudian kita menguji, terus sampai dengan musyawarah mufakat, karena soal etik kita musyawarah mufakat, dan mengikuti juga kebiasaan di lingkungan kita. Jadi pelajaran yang mau saya sampaikan itu, ada masalah mari kita selesaikan dengan langkah-langkah seperti yang saya sampaikan. Kalau ini kita ikuti, nanti hasilnya kuat dan bisa bertanggung dengan baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih untuk sharing yang sudah mau Bapak bagikan kepada saya. Satu yaitu dalam mengambil keputusan pasti punya langkah-langkah dan siap bertanggung jawab. Ya, dari Bapak sampaikan. Siap tanggung jawab, konsekuensinya Ya, siap tanggung jawab. Jangan takut langsung lari. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan Bapak sudah berkenan bersama saya untuk berbagi pengalaman Bapak dalam menyelesaikan masalah dan juga mengambil keputusan selama menjadi pemimpin di sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai bagaimana Bapak menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Bapak bisa mengidentifikasi masalah-masalah ini masuk dalam dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana Bapak mengidentifikasi dan mengklasifikasi masalah-masalah tersebut? Baik, terima kasih. Pada prinsipnya dalam menghadapi persoalan itu, yang pertama selaku pimpinan yang secara tidak langsung melekat pada diri pimpinan untuk mengatur, mengkoordinir pekerjaan atau tugas di sekolah itu tidak terlepas dari yang hal begini, terus masalah. Dan sepanjang ini dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari pembelajaran sampai pada kegiatan sekolah lainnya itu memang terjadi banyak masalah. Tapi pada prinsipnya ya, hal yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan itu tidak boleh berat sebelah dalam menghadapi masalah apapun. Tidak boleh berat sebelah, entah itu soalan yang ada di sekolah itu
seperti yang diangkat dalam wawancara ini, benar versus benar, salah, benar versus salah. Itu kalau kita berat sebelah, kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Jadi tidak boleh berpihak pada satu, harus berada di posisi tengah untuk memutuskan persoalan itu. Kalau kita di posisi tengah, pasti entah itu persoalan benar versus benar atau salah versus salah, pasti kita akan selesaikan masalah. Oke Pak, jadi intinya itu berada di tengah, tidak berat pada Tidak berpihak pada satu satu. pihak ya. Nah di sini pasti Bapak juga punya cara dalam mengambil keputusan. Nah bagaimana Bapak mengambil keputusan jika diberikan dua pilihan yang pilihan tersebut sama-sama benar? Kira-kira Bapak dalam mengambil keputusan. Baik, jadi pilihan itu memang krusial sekali Ya. Yang ini krusial, tetapi secara manusia, kita manusia itu memang ada hal yang kekuatan yang kita miliki yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Di lain itu juga manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dalam hal pengambilan keputusan itu pun saya tidak sendiri kalau sampai pada tataran ini. Saya takut saya mengambil keputusan itu salah menurut pikiran saya, maka saya harus banyak bertanya, berkoordinasi dengan, kalau di sekolah itu dengan guru-guru senior, bahkan junior pun. Keputusan itu kami buat dalam musyawarah mencapai mufakat. Gitu. Jadi tidak bisa sampai pada hal-hal yang sudah spesifik yang memang saya anggap sudah terlalu tidak bisa, untuk saya sendiri tidak bisa putuskan, maka saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mengambil keputusan. Ya, baik. Berarti Bapak mau berkolaborasi dengan sesama. Nah di sini langkah-langkah yang kira-kira Bapak pakai atau prosedur yang Bapak pakai dalam mengambil keputusan seperti itu, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Ya, jadi itu yang pertama saya panggil. Saya panggil 1-2 orang dulu. Saya panggil 1-2 orang termasuk guru senior, guru-guru yang dianggap yang tidak terlibat dalam persoalan itu, ambil dan berdiskusi. Setelah kami diskusi, maka secara terbuka itu kami sampaikan kepada semua teman-teman bahwa ini kegiatan ada persoalan begini, dan setelah kami diskusikan kira-kira jalan keluarnya seperti apa dan jalan keluarnya seperti ini, maka keputusannya seperti ini. Kira-kira menurut forum menyepakati atau tidak. Jadi langkah awal saya panggil senior atau guru senior atau teman-teman yang dianggap berkompeten dalam pengambilan keputusan, dan selanjutnya kita melakukan diskusi. Setelah diskusi kami menyampaikan kepada teman-teman semua untuk musyawarah, untuk semua ya, musyawarah, dan akhirnya mencapai mufakat keputusan itu bisa. Berarti Bapak punya tahapan, punya prosesnya itu dari diskusi kecil dulu dengan senior, baru terus dengan mengambil keputusan bersama. Nah, kira-kira ada hal-hal yang Bapak anggap efektif, hal-hal yang kira-kira Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut itu seperti apa? Ya, kelebihan ya, kira-kira yang keputusan cara yang saya ambil ini kelebihannya ya, yang dianggap efektif. Jadi pada akhirnya itu mereka yang bermasalah atau orang-orang yang bermasalah itu mereka tuh merasa puas gitu Ya. Mereka merasa puas karena mereka melihat bahwasannya saya tidak sendiri mengambil keputusan gitu. Kalau saya mengambil keputusan sendiri, maka mereka akan bisa berpikir kemana-mana gitu. Oh ini ada berpihak pada ini, bisa. Jadi ketika saya mengambil langkah-langkahnya seperti itu ada poin penting, poin positif yang
saya dapat dari penyelesaian masalah itu. Tidak ada tendensi apapun dari pihak yang bermasalah terhadap sekolah atau sekolah. Oke, baik. Jadi itu tadi adalah hal-hal yang Bapak anggap sebagai hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, pasti ada juga hal-hal yang menghambat atau hal-hal yang menjadi penghalang Bapak dalam mengambil keputusan. Kira-kira apa saja yang menjadi penghambat Bapak dalam Ya, mengambil baik. Jadi memang yang menjadi penghambat itu orang yang kita kumpul ini, itu pun juga kita anggap bahwasannya itu sudah memang terlepas dari pihak-pihak yang terlibat. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam diskusi nanti terlihat mereka bisa menyampaikan pikiran yang bisa berpihak pada satu pihak, Ya. gitu. Dan ketika pikiran mereka itu tidak tersalurkan, yang dianggap untuk berdiskusi dan mau dibuat keputusan itu, mereka sepertinya terganggu lah, gitu. Ya. Sepertinya terganggu karena memang harapannya tidak kesampaian, gitu. Jadi hal-hal menghambat itu kira-kira seperti itu. Jadi orang yang kita kumpulkan itu pun juga ada yang mereka ada yang memang mereka menyampaikan, berdiri di posisi tengah untuk menyampaikan. Ada juga mereka memihak pada satu, dan persoalannya ketika dia berpihak dan dia menyampaikan informasi-informasi yang memberatkan pihak sebelah, dan itu tidak digunakan, itu yang menjadi halangan sendiri. Baik. Nah, jadi ada juga hal-hal efektif, tapi ada juga hal-hal yang menjadi penghambat dan juga menjadi tantangan lah Bapak dalam mengambil keputusan. Nah, mungkin selanjutnya, apakah Bapak punya penjadwalan dalam menyelesaikan suatu masalah? Misalkan ada suatu masalah, apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut, ataukah Bapak punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau Bapak menyesuaikan? Itu mungkin bisa Bapak bagikan. Jadi yang namanya persoalan itu dia tidak direncanakan. Gitu. Jadi yang namanya persoalan itu masalah, Ya. itu tidak terencana. Ya. Dia akan datang dengan seiring waktu. Ya. Jadi itu dia tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan persoalan, tetapi dalam pelaksanaan ada masalah-masalah yang terjadi akibat daripada program-program yang tidak dijalankan. Program yang misalnya kegiatan sekolah yang tidak dijalankan, sudah direncanakan tidak dijalankan, dan juga ada yang menentang sebagainya. Tetapi pun juga ada masalah internal antara pihak-pihak pendidik dalam satu lingkungan sekolah, itu pun biasanya terjadi. Tapi untuk masalah itu memang tidak direncanakan. Yang namanya masalah itu akan terjadi dengan seiringnya waktu, jadi tidak ada rencana. Tetapi dalam pelaksanaannya ketika penyelesaian persoalan itu ada semacam administrasi penyelesaian lah, kira-kira seperti itu yang itu disiapkan. Jadi seperti saya menyelesaikan persoalan itu ada semacam, kalau misal persoalan itu terjadi antara guru dengan sekolah atau pimpinan guru dengan guru, itu ada pimpinan disiapkan setelah ada kesepakatan penyelesaian, apa itu ditulis. Baik. Mungkin yang berikut, dalam mengambil keputusan, apakah Bapak juga mempunyai atau adakah orang yang bisa selalu Bapak butuhkan, atau orang atau faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang Bapak perlukan dalam mengambil keputusan?
adakah orang-orang atau faktor-faktor yang membantu Bapak kira-kira dalam mengambil keputusan? Yang pertama, faktor pendukung untuk Ya. mengambil keputusan. Ya. Yang pertama, pengalaman dalam bekerja, itu menjadi pengalaman. Jadi faktor pendukung yang pertama itu kebetulan saya selaku kepala sekolah terlibat di dalam organisasi pengurus Rian PGRI, dan di dalam sana itu terdapat banyak sekali masalah, dan kami hampir setiap kali menyelesaikan persoalan. Yang pertama, yang kedua, dalam gereja itu sebagai pengurus gereja, juga di kemasyarakatan, keluarga, dan dalam perjalanan itu banyak masalah yang dilalui, dan itu menjadi pendukung. Dalam pengalaman itu yang menjadi pendukung untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi untuk penyelesaian persoalan itu tidak ada pendidikan khusus Ya. untuk bagaimana caranya menyelesaikan persoalan, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita menghadapi persoalan dan kita pernah menyelesaikan persoalan. Maka pengalaman itu yang bisa faktor pendukungnya. Ketika kita menghadapi masalah, bagaimana caranya kita selesaikan, itu faktor pendukung. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi dari awal Bapak mengidentifikasi sampai dalam Bapak mengambil keputusan terakhir, saya minta sedikit, saya mau bilang mungkin sedikit pengalaman yang bisa Bapak bagikan kepada saya. Apa dari awal sampai akhir pembicaraan ini kira-kira mungkin Bapak bisa bagikan kepada saya untuk dalam mengambil keputusan kira-kira apa yang bisa menjadi pelajaran untuk saya begitu. Baik, terima kasih. Pengambilan keputusan itu bukan satu hal yang mudah. Ya. Penyelesaian persoalan itu bukan satu hal yang mudah. Kita bisa lakukan itu ketika ada masalah. Dan masalah ini tidak semua orang di dunia tidak inginkan. Ya. Tidak inginkan yang namanya masalah. Tetapi harus dihadapi. Karena itu ada. Jadi seperti saya dalam menyelesaikan persoalan, dalam menghadapi persoalan sampai pada penyelesaiannya itu yang pertama harus dihadapi dengan kepala dingin. Jadi taruhlah dalam pikiran kita hal yang positif, terdiri di posisi tengah. Dalam penyelesaian persoalan jangan ada hati yang kotor, harus hati yang betul-betul suci, seperti filosofi gereja kotor. Jadi harus hati yang betul-betul suci dan fokus untuk perubahan. Jadi persoalan itu ketika ada masalah yang dialami oleh guru atau masalah-masalah siswa di sekolah, seputaran lingkungan kerja ataupun di mana saja, itu harus kita berdiri di posisi tengah, dan keputusan-keputusan yang akan kita keluarkan tidak boleh atas dasar dendam, atas dasar suka tidak suka, atas dasar senang tidak senang, atas dasar apapun yang negatif. Harus keputusan yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan dan untuk supaya menguntungkan satu sama lain. Seperti saya di sini memang ada banyak persoalan yang sudah diselesaikan, tapi juga kita anggap selesai. Nanti setelah itu keluar dari mungkin tempat atau lokasi di mana kita menyelesaikan persoalan, seiring berjalannya waktu dia bisa kembali. Jadi untuk bentuk penyelesaian persoalan itu kembali kepada pribadi kita masing-masing dan juga kembali kepada orang yang bersangkutan. Di dalam dia sudah anggap selesai, kita anggap selesai, tetapi dalam pelaksanaannya
Iya, dan itu yang menjadi halangan seperti tadi saya sampaikan, itu juga menjadi satu poin penting, uh, halangan tersendiri. Tapi pada prinsipnya, ya, pada prinsipnya semua kita manusia ini terbatas. Semua kita manusia terbatas, termasuk saya yang saya alami terbatas dalam penyelesaian persoalan, menghadapi penyelesaian persoalan itu harus melibatkan Tuhan. Sebagai orang Kristen harus melibatkan Tuhan dalam penyelesaian persoalan, dan itu wajib hukumnya untuk saya, ya, untuk saya. Jadi dan dalam penyelesaian persoalan itu saya harus berdoa dulu baru bisa selesaikan ini persoalan atau tidak. Tapi saya percaya ketika saya berdoa dan saya menghadapi persoalan dan selesaikan persoalan, entah itu bentuknya apapun, itu ada campur tangan Tuhan dalam proses itu. Jadi pentingnya berdoa dulu, karena yang kita hadapi ini bukan benda mati, bukan kecil, tapi ini sudah ada juga ya sekolah, ada juga. Baik Bapak, terima kasih sharing yang sangat berarti bagi saya. Kiranya pengalaman yang Bapak sudah bagikan kepada saya mungkin bisa menjadi pelajaran bagi saya. Mungkin ke depan dalam mengambil keputusan saya bisa memperhatikan beberapa hal sebelum mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Terima kasih Bapak untuk waktu kesempatannya.